Dan di video kali ini aku akan membahas materi tentang petty cash atau yang sering dikenal sebagai kas kecil. Sebelumnya, apa itu petty cash? Kecil ini, kas kecil atau petty cash ini adalah uang tunai yang disediakan oleh perusahaan untuk keperluan operasional sehari-hari seperti membeli APK, makanan ringan, membayar biaya iklan, membayar tagihan listrik dan air, dan pengeluaran yang lain yang dimana relatif lebih kecil. Selanjutnya ada tujuan petty cash. Yang pertama, pastinya untuk efisiensi, membantu mempercepat proses pengeluaran yang nilainya kecil dan dapat dilakukan oleh semua orang tanpa adanya persetujuan dari pihak tertentu. Yang kedua, untuk mengontrol pengeluaran, melakukan pemantauan dan kontrol pengeluaran yang terjadi di perusahaan secara transparan dan teratur. Yang ketiga, untuk mempermudah pelaporan, melakukan pelaporan yang lebih mudah, cepat, akurat dalam pengelolaan kas kecil. Selanjutnya ada metode pengelolaan kas kecil, di mana yang pertama ada penanggung jawab, menunjuk orang atau yang bertanggung jawab untuk mengelola kas kecil yang dibantu oleh sekretaris. Yang kedua ada jumlah uang yang disediakan, menentukan jumlah uang yang akan disediakan oleh berdasarkan kebutuhan operasional perusahaan tersebut. Yang ketiga, pembelian dan penyimpanan, menjamin bahwa pembelian dilakukan secara efisien dan tepat sasaran serta kas kecil disimpan di tempat yang aman. Yang keempat, ada pelaporan, menjamin bahwa pelaporan berkala dilakukan secara akurat, teratur, dan transparan. Selanjutnya ada hal-hal yang harus diperhatikan dalam penggunaan kas kecil. Yang pertama, pastinya keamanan. Pastikan kas kecil selalu disimpan dengan aman seperti dalam dan kas ataupun safety box. Yang kedua, meminta bukti atau meminta tanda tangan dan kwitansi setiap pengeluaran kas kecil untuk keperluan operasional. Yang ketiga, ada adopsi aturan, menyetujui bahwa seluruh karyawan atau organisasi terkait mengikuti kebijakan dan prosedur penggunaan kas kecil. Yang keempat, pengawasan, melakukan pengawasan secara berkala untuk menghindari terjadinya kesalahan atau penyalahgunaan dalam menggunakan kas kecil. Selanjutnya, kali ini aku akan memberikan salah satu contoh soal kas kecil atau petty cash ini. Aku ambil dari kasus PT Sukses Selalu, yang mana pada sebuah perusahaan yang bernama PT Sukses Selalu yang menyediakan dana kas kecil untuk perusahaannya terdapat transaksi pada bulan Desember 2018 sebagai berikut, yang dimana pada tanggal 4 Desember ini diserahkan berupa cek, lembaran cek sebesar 2 juta rupiah untuk pembentukan dana kas kecil PT Sukses Selalu. Dan di tanggal 7-nya, PT Sukses Selalu membeli tunai atau tulis kantor sebesar 96.000. Dan di tanggal 18 Desember dibayarkan biaya angkut sebesar 275.000. Dan tanggal 19 Desember PT Sukses Selalu membayar uang makan para karyawan yang lembur sebesar 150.000. Dan tanggal 22 Desember PT Sukses Selalu membeli kembali alat-alat tulis kantor yang sejumlah 70.000. Dan pada tanggal 28 Desember 2018 dilakukan pertanggungjawaban atas semua pengeluaran yang menggunakan dana kas kecil dan pengisian kembali dana kas kecil tersebut. Mari kita masuk ke pembahasannya. Metode yang aku pakai pertama ini adalah metode ini. Mari kita mulai. Pertama itu pada tanggal 4 Desember. Di mana pada tanggal 4 Desember ini kita membentuk dana kas kecil sebesar 2 juta rupiah, yang dimana kas kita berkurang juga sebesar 2 juta rupiah untuk pembentukan kas kecil. Dan di tanggal 28 Desember itu adalah bentuk dari penanggung-jawaban semua yang pengeluaran. Jadi kita menulisnya di tanggal 28 atau semua pengeluarannya kita tulis di akhir, yaitu pembelian perlengkapan kantor sebesar 96.000, biaya pengangkutan sebesar 275.000, biaya uang makan karyawan yang lembur sebesar 150.000, pembelian perlengkapan alat tulis kantor lagi sebesar 70.000. Jadi total kas yang kita keluarkan sebesar 591. Setelah dilakukan pengisian kembali dana kas kecil sejumlah 591, maka jumlah keseluruhan kas kecil kembali lagi menjadi 2 juta. Sama seperti saat pembentukan dana kas kecil tersebut. Jadi pada saat pengisian kita harus tahu dulu berapa pengeluarannya dan harus diisi kembali sesuai dengan pengeluaran yang kita sudah keluarkan. Selanjutnya, metode kedua yaitu menggunakan metode fluktuasi. Pencatatan kas kecil dengan menggunakan metode fluktuasi mengharuskan semua jenis transaksi tersebut harus dicatat ke dalam buku kas kecil seperti berikut. Pada tanggal 4 terjadi pembentukan kas kecil, kita menerima uang untuk pembentukan dana kas kecil sebesar 2 juta dan kas kita berkurang sebesar 2 juta untuk pembentukan dana kas kecil. Selanjutnya di tanggal 7 Desember PT Sukses Selalu membeli perlengkapan alat tulis kantor sebesar 96.000
dan kas kecil kita berkurang sebesar 96.000 juga. Pembelian alat tulis kantor. Selanjutnya tanggal 18 Desember PT Sukses Selalu membayar biaya pengangkutan sebesar 275.000 dan saldo kas kecil kita juga berkurang sebesar 275.000. Di tanggal 19 Desember, PT Sukses Selalu membayar uang makan para karyawan yang lembur sebesar 150.000 dan mengurangi kas kecil kita sebesar 150.000 juga untuk pembayaran uang makan karyawan yang lembur. Selanjutnya, tanggal 22 Desember, PT Sukses Selalu membeli perlengkapan kantor kembali yaitu alat tulis sebesar 70.000 dan mengurangi kas kecil kita sebesar 70.000 untuk membeli alat tulis kantor. Jadi pengeluaran kita di bulan Desember itu sebesar 2.591. Sebesar 2.591. Pada saat pengisian kembali dalam metode fluktuasi, tergantung pada hasil pemegang kas kecil, apakah akan menambah atau mengisi jumlah dana kas kecilnya menjadi manakala hasil meminta pengisian saldo kas kecil sebesar 700.000. Maka saldo kas kecil akan berubah menjadi 2.109.000. Saldo ini sudah tentu berbeda dengan pembentukan dana kas kecil pada awal sebesar 2 juta. Berikut ringkasan pencatatan pengisian yang terjadi. Pada saat tanggal 4 Desember ada pembentukan kas kecil sebesar 2 juta. Di tanggal 7 Desember kita mengeluarkan uang kas kecil untuk membeli perlengkapan kantor sebesar 96.000, di mana saldo awal kita 2 juta dikurang 96.000 sisa 1.094.000. Dan di tanggal 18 Desember kita mengeluarkan uang untuk biaya pengangkutan sebesar 275, yang dimana saldo terakhir kita adalah 1.094.000. Berikut ini adalah ringkasan pencatatan transaksi yang terjadi ketika kas kecil pada saat penambahan saldo kas kecil, di mana dimulai pada tanggal 2 Desember, di mana dimulai pada tanggal 4 Desember kita menerima untuk pembuatan saldo kas kecil sebesar 2 juta. Dan pada tanggal 7 Desember, kita mengeluarkan dana kas kecil untuk membeli perlengkapan kantor sebesar 96.000, yang dimana saldo awal kita berjumlah 2 juta dikurang pengeluaran kita 96.000, sisa 1.904.000. Selanjutnya di tanggal 18 Desember, PT Sukses Selalu mengeluarkan uang untuk biaya pengangkutan sebesar 275.000, yang dimana sisa saldo kas kecil kita 1.904.000 dikurang 275.000, sisa terakhirnya itu ada 1.629.000. Selanjutnya di tanggal 19 Desember terjadi transaksi yaitu membayar uang makan lembur karyawan sebesar 150.000, yang mana sisa saldo awal kita pada tanggal 18 Desember yaitu 1.629.000 dikurang pengeluaran 150 menjadi 1.479.000. Di tanggal 22 Desember PT Sukses Selalu membeli perlengkapan kembali dan mengeluarkan uang sebesar 70.000. Sisa saldo kas kecil kita pada tanggal 19 Desember yaitu 1.479 dikurang pengeluaran pada tanggal 22 Desember menjadi 1.409.000. Dan di tanggal 24 kita mengisi kembali atau menerima dana kas kecil kembali untuk pengisian dana kas kecil sebesar 700.000. Jadi total saldo yang kita miliki pada akhir periode Desember 2018 yaitu 2.109.000. Dilihat dari bentuk pencatatan kas kecil memang tidak beda jauh dengan jurnal umum, pencatatan jurnal umum. Hal tersebut karena memang proses pencatatan secara penjurnalan pada kas kecil tak jauh berbeda dengan jurnal umum pada umumnya.